Hendra, saya dapat info juga Pak Hendra main security sistemnya Pak ya? Ya betul, kita banyak tuh yang apa namanya. Oh, hush, my dear, it's been a difficult year, and terrors don't prey on innocent victims. Just me, darling. Penggunaan CCTV sistemnya gimana, Mas? Iya, Pak Hendra. Biasanya main apa Pak? Kalau seperti sistemnya Pak, CCTV-nya? Ya kita satu paket sebenarnya dengan kita kan juga provider dari security sistemnya. Jadi misalkan ada gedung atau gedung operator itu kita satu paket tuh semuanya. Itu untuk di outdoor maupun di indoor ya. Ya. Oh oke, ya udah lama juga ya Pak main security sistemnya Pak? Nah, kita baru 5 tahun lah, kurang lebih Mas Ray. Lima tahun Mas Ray kita main. Iya. Hmm. Gimana Mas Ray? Mas Malik ini jaringannya, Mas Ray jaringannya agak ini deh kayaknya. Iya, Putus. jaringan dari Mas Tirayunya ya. Mas Malik suaranya apa ya Mas? Oke Pak. Sudah cukup jelas Pak Hendra. Oke. Ya. Suara itu jaringan Mas Tiranya ya, agak gangguan. Oke, sudah cukup jelas sekarang Pak. Ya, oke Mas Ray. Ya. Oke, gitu Oke, ya. tadi sampai ya. Terus, Iya, Pak Hendra, dari Dahwan sudah pernah dengar Pak tentang Dahwa Teknologi atau Dahwa CCTV? belum. Kita kan Outras Distributor Project Dahwa ini. Gimana? Belum Pak, jadi belum pernah ada yang touch atau belum pernah ada yang sharing dari Dahwanya ya Pak ya? Ya, Oke, Pak Hendra izin kalau gitu saya sedikit present Pak. Kita dari Dahwanya ya Pak ya. Bapak ada waktu untuk hari ini ya Pak ya? Cukup senggang? ya boleh, silakan. Oke, biasanya setelah itu saya buka laptop dan saya sedikit present atau sharing dari Dahwanya Pak atau company profile-nya kami. Oke, good. Jadi di awal sebenarnya itu udah oke banget Mas. Aku melihatnya Dikau udah bagus banget untuk openingnya gitu kan. Jadi dipertahankan. Nah di opening ini kan tadi kan bicara mengenai bagaimana kita menyepakati nih apa yang mau dibahas kan gitu. Jadi saya berharap Mas Ray ini bisa lebih tajam lagi ketika kan sosial dialog dulu sih Pak. Apa kabar Pak Ray? Semoga Bapak sehat ya. Pak Ray, begini Pak, bicara mengenai yang kemarin itu kan saya ada kirim surat ya terkait dengan pengenalan produk kita. Tadi benar karena Mas Ray udah ngomong Bapak ada waktu kan untuk kita bincang-bincang sejenak lah mengenai sistem keamanan atau yang terkait dengan security system yang mungkin ada kaitannya juga dengan CCTV Pak. Ya kan? Itu udah benar tuh. Kita nanti lihat cek penerimaannya itu biasanya adalah oh ya udah oke Mas Ray silakan. Nah, bisa nggak selepas itu kita lakukan penjajakan dulu nih Mas yang agak banyak gitu. Tadi kan penjajakan di sini kan adalah bagaimana kita bisa mengembangkan pemahaman yang jelas, lengkap dan sama tentang kebutuhan kontak. Jadi lagi-lagi kalau misalkan kitanya yang lakukan approach lebih
lebih agresif, tetapi kita belum tahu latar belakang kontak, kebutuhan kontaknya apa, ini akan menjadi hal yang sia-sia juga, Mas. Gitu. Maka dari itu, kita harus tahu nih cara untuk bisa melakukan penjajakan. Kalau misalkan di sini, kita harus melakukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengungkapkan maunya dia apa sih, gitu loh. Gitu. Kebutuhannya dia apa sih? Pentingnya apa sih, gitu kan? Atau fakta-fakta atau kondisi yang sekarang terjadi di customer atau di kontraktor atau apapun itu seperti apa, sehingga dari situ kita bisa benar-benar mendapat sebuah informasi yang utuh, gitu, dan kita bisa tangkap, oh kalau begitu berarti Bapak membutuhkan CCTV kita nih Pak, gitu. Coba saya izin ya Pak jelaskan lebih detail lagi. Nah, jadi penjajakan itu bisa penjajakan terbuka, bisa penjajakan tertutup. Kalau penjajakan terbuka bertanya tuh ya, bertanya misalkan di sini disebutkan apa sih yang kondisi sekarang yang terjadi, apa sih Pak terkait dengan security system yang Bapak sedang lakukan sehari-hari gitu misalkan. Atau Bapak pernah bertemu nggak sih hal-hal yang terkait dengan CCTV yang Bapak pikir ini menjadi hal yang serius untuk bisa kita bahas pada pagi hari ini gitu. Atau coba tanya juga terkait dengan apa sih yang Bapak inginkan dari sistem, dari security system yang terkait dengan CCTV Pak, gitu kan. Itu kan pertanyaan-pertanyaan terbuka ya, yang mendorong untuk customer kita menjawab bebas, tapi kita dapat catatannya gitu loh. Oh, dia ternyata butuhnya ini, pengalaman dia seperti ini, gitu kan. Nah, dari penjajakan itu nanti kita bisa cari tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Gitu. Nah, penjajakan terbuka ini bisa dalam kalimat-kalimat apa yang Bapak butuhkan, apa yang penting menurut Bapak terkait dengan security system, gitu kan. Bapak bisa cerita nggak Pak pengalaman Bapak terkait dengan CCTV, gitu kan? Nah, itu adalah penjajakan kita mengetahui hal-hal yang sedang terjadi dengan customer kita. Jadi pas kita merangin juga kita udah tahu nanti titik-titik mana yang akan kita tembak gitu loh, Rai. Gitu. Yes. Dan penjajakan tertutup ini juga, ini kan penjajakan ada dua ya, tertutup sama terbuka. Kalau yang terbuka tadi kan bagaimana, apa, ya kan. Tapi kalau penjajakan tertutup tuh yang jawabannya ya atau tidak, jumlahnya gitu kan. Benar nggak Pak, Bapak butuhnya ini? Berapa sih Pak estimasi kebutuhan Bapak setiap bulannya CCTV itu, gitu kan? Nah, jumlah, habis itu ya tidak, jawaban, gitu kan. Ini adalah salah satu juga yang nanti kita bisa tanyakan gitu loh kepada klien kita. Tujuannya sekali lagi adalah sebelum mulai buka laptop ya untuk pendukungan, maka informasi terkait dengan kebutuhan dari customer kita udah clear dulu, Ray. Yes. Dan biasanya ini agak sulit untuk kita dapatkan. Kenapa? Karena mereka itu akan open ke kita ketika mereka di awal di pembukaan ini nih, mereka sudah satu frekuensi sama kita lah, gitu. Hubungan kita sudah bagus, gitu kan. Dan lagi-lagi ketika pertama kali datang, Ray, itu nggak melulu harus kita nerangin laptop kita loh, Ray. Ingat ya. Yes. Jadi kita bisa berhenti sampai dengan penjajakan misalkan. Oh gitu ya Pak, cerita gitu kan. Yang terpenting adalah mereka nyaman dulu. Ini kan teknik bagaimana kita menjual bukan hanya produk kita tapi diri kita dulu. Buat situasinya nyaman dulu gitu kan. Baru selepas itu pertemuan ketiga, keempat gitu ya, atau di kedua udah mulai deh. Gitu. Bisa jadi misalnya pertemuan pertama perkenalan, kamu dapat kontaknya, kamu taruh kartu nama gitu kan. Lalu pas pulang, Pak, saya nitip ya Pak, ini ada brosur. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas apa-apa yang ada di brosur ini ya Pak. Ray izin ya Pak. Nah, kita kayak gitu juga Ray, ya kan? Jadi dari mereka yang terpenting adalah bagaimana membuat customer kita nyaman, Ray.
Kalau kamu mau dapat order, buat dia nyaman dan buat tadi nih step-stepnya itu kita memang tahu bahwasannya oh ya udah oke. Kita tahu need dan wants-nya mereka apa. Maka dari itu penjajakan membuat pertanyaan. Ini kan pertanyaan itu sebenarnya diskusi ya, Ray. Kita kayak diskusi aja. Pak, gimana Pak bisa ceritain ya Pak kalau di sini di PT Bapak gimana penggunaan CCTV berapa banyak sih Pak yang biasa Bapak install per bulannya, ya kan? Apa ya Pak kira-kira kamu Ray bantu ya, gitu. Ray sih punya nih sebenarnya beberapa. Nah ini kan bisa kayak gitu. Ray sih punya beberapa. Kalau kita udah tahu dia butuhnya sekian, speknya apa, gitu kan? Kita kan punya nih presentasinya kan. Saya punya Pak sebenarnya yang setipe dengan itu dan mungkin bisa jawab juga nih Pak yang tadi Bapak bicara. Oh, Bapak punya pengalaman dulu gitu ya. Ada tiba-tiba mati atau dia nggak bisa satu gambar atau reportnya kurang jelas dan lain sebagainya. Itu gitu. Jadi di opening kita buat customer kita menjadi nyaman, nyambung, sefrekuensi. Di penjajakan kita dapat informasi yang utuh terkait dengan kebutuhan dia, latar belakang customer, apa yang terjadi di perusahaannya, barang apa yang mereka butuhkan, gitu kan. Lalu di pendukungan saya yakin kamu sudah laptop lah. Tadi kamu buka laptop, lalu setelah buka laptop kamu apa, Ray, yang kamu lakukan? Saya present terkait materi-materi yang based on pertemuan kemarin, based on appointment telepon kemarin. Oke, ya. Pendukungan di sini kalau melihat dari kita lakukan yang kita biasa lakukan adalah kita kan mencoba memahami secara spesifik apa yang menjadi suatu kebutuhan dari customer tersebut. Biasanya customer kan nggak bisa kita pukul rata dia butuh semua produk kita ya, Ray. Nah biasanya kontaknya itu biasanya udah ngasih tahu, oh ya kebutuhan saya ini, gitu kan. Lalu kita dan kontak kita dan customer kita itu memiliki sebuah pemahaman yang sama gitu loh, bahwa isu yang ingin kita coba plotkan itu adalah terkait dengan ABCDE. Jadi kita yakin bahwa kita dan customer ini memilih tahu punya ini loh, gitu kan. Setelah mendefinisikan itu, kita selaku penjual itu tahu produk kita apa yang paling pas untuk bisa menjawab isu-isu itu. Gitu. Oke, Ray. Jadi posisinya adalah di pendukungan ini bisa nggak diutamakan ketika kita present, juga present keseluruhan. Mungkin di awal kita kan udah tadi kan Ray udah ngomong tuh, Pak, kita dari PT ABC kita menyiapkan ABCDE gitu kan. Itu kan di awal udah ya dari pendukungan karena waktunya kan juga nggak banyak. Kita dapat waktu untuk ketemu customer kecuali dia lagi lenggang banget atau senggang ya. Nah, usahakan kita bahas yang memang mereka benar-benar butuhkan dulu, Ray. Oh iya Pak, oke Pak. Nah, secara ini kayaknya ada spek yang sesuai dengan itu Bapak, ya kan? Kamu jelas dulu, selesai, baru mau Pak. Setelah ini dulu sebenarnya kita punya yang lain juga loh Pak. Ini, gitu Ray. Jadi di pertemuan itu customer merasa bahwa oh iya, Ray datang untuk memberikan sebuah jawaban ya, bukan hanya buat nawarin produk gitu Ray. Gitu. Itu yang harus dirubah Ray, untuk pola pikir kita bahwa kita datang ke sana adalah untuk memberikan jawaban, untuk menjadi mitra terpercayanya mereka, untuk bisa bukan hanya sekedar bicara mengenai CCTV atau security system gitu loh Ray. Yes. Oke, nah biasanya di pendukungan itu kita lakukan adalah kita kenalkan manfaat-manfaat, lalu ingat Ray bahwa kita harus
cek penerimaan nih Ray. Periksa penerimaan maksudnya adalah bagaimana ibu, bagaimana bapak sudah jelas, apakah sudah menjawab, apakah ada lagi yang dibutuhkan gitu Ray. Data Yes. seperti itu. Jadi setiap lepas bicara atau present lalu bicara kayak gitu. Ada lagi nggak yang kurang jelas? Itu udah cukup belum ini penjelasan saya gitu kan. Dan seringkali bahasa-bahasa yang kita bisa deliver ke customer kita, ini misalkan beberapa cara membenarkan kebutuhan. Nah, biasanya kan mereka yang Mas, aku butuh ABCDE segala macam. Nah, kita bisa dengan menyetujui bahwa kebutuhannya pantas ditanggulangi. Oh iya Bu, saya yakin itu bisa menjadi sebuah prioritas. Bahasa-bahasa ini ya. Oh iya, itu make sense banget Bu untuk kita coba lakukan langkah-langkah selanjutnya. Atau bisa juga kita sebutkan tentunya kebutuhan bagi orang lainnya. Nah, bisa juga ngomong mengenai Ibu tahu nggak PTA yang bergerak sama dengan Ibu juga punya kesimpulan yang sama loh Bu, dan dia sudah mulai pakai punya kita gitu kan, benar nggak Re? Nah itu Yes. juga bisa tuh dipakai untuk bisa mempengaruhi kondisi atau pola pikir, psikologi dan kepercayaan ketika lalu kita juga bisa menunjukkan kalau kita tahu akibatnya kalau itu nggak segera ditindaklanjuti gitu loh Rey. Nah ini juga bisa Bu, kalau misalkan Ibu nggak cepat untuk bisa merespon ini, maka ke depan akan timbul nih Bu A, B, C, D, E. Nah itu bisa tuh Rey kamu lakuin gitu kan. Lalu ada juga yang kita menunjukkan perasaan kita, misalkan kita tahu bahwasannya oh iya dia butuh sesuatu dan kita bisa memberikan sebuah statement atau bisa juga dari mimik wajah kita terkait dengan beberapa pembenaran atau kebutuhan dari customer kita yang memang yang dia pikir kayaknya itu jadi urgent. Ini lebih kepada kita coba berempati, melakukan sesuatu yang mainnya lebih ke psikologis dan pemikiran dia, Rey. Dan sekali lagi, kalau misalkan mereka sudah tertentu di sini, Rey, kelar tuh Rey urusannya. Closingan kan udah enak banget. Dan lagi-lagi Rey, closing itu bukan lagi bicara mengenai order ya Rey, tapi bicara mengenai langkah-langkah selanjutnya gitu kan. Misalkan dia, Ibu bisa jadi misalkan, baik Bu kalau begitu saya bikinin penawaran ya Bu nanti yang terkait dengan spek yang tadi Ibu butuhkan. Ibu tadi butuh maaf berapa Bu? Ibunya 5 atau 10, nah itu bisa juga tuh Rey langsung emak kayak gitu Rey. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar ucapan terima kasih atas waktunya gitu kan. Biasanya kan kita kan kayak gitu, malah tuh waktunya ya Bu, next kita ketemu lagi ya. Oke itu, tapi lebih dari sekedar itu kita harus mulai bisa secara sistematis dan strategis membuat closingan yang Bu saya bantu nanti selepas dari sini saya buatkan penawarannya, packaging itu kan ABCDE, kuantitasnya tadi 5 atau 10 Bu, oh enggak, satu aja dulu, oke, satu ya Bu, ini kan ada order, bener nggak? Yes. Jadi kata-kata atau statement-statement kita yang memang bisa mengarahkan customer kita kepada healing yang itu kan lebih ke selling ya gitu. Ini yang kita akan bangun Ray. Jadi bukan lagi upselling. Kalau misalkan di online kan kita kan cepet-cepetan jawab, banting-bantingan harga, betul. Kalau di sini kita lebih kepada bagaimana kita bisa deliver sesuatu yang memang bisa menjawab kebutuhan dari customer kita. Dan lagi-lagi periksa penerimaannya Ray. Baik Ibu, baik Pak. Ada lagi mungkin Pak Ray yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, gitu kan? Bapak kalau misalkan ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas, jangan sungkan ya telepon Ray. Tadi kan telepon nomornya udah Ray WA ya, gitu kan? Ya. Enak, gitu. Selesai kebutuhan kita dan kita datang atau pulang bawa order. Dan ingat bahwa nanti pertemuan pertama atau kedua dan berikut kalau pertemuan pertama keduanya udah kayak gini,
Tapi lebih tadi, kalau misalkan di pertemuan pertama customer kita udah siap, go ahead ya Ray. Tapi kalau misalkan pertemuan pertama dia masih dingin banget, masa iya kita ngomong kayak gitu loh, benar nggak? Ya. Nah, ini yang apa namanya yang harus kita lakukan. Sampai sini bagaimana Ray? Mungkin ada yang ingin didiskusikan dulu. So far sih semua yang disampaikan nangkep banget. Oke. Dan rulesnya betul deh, Pak Indra. Oke, baik. Jadi saya selama 15 tahun saya pernah di PMA, pernah di multinational company di Amerika, perusahaan Amerika maupun perusahaan yang Swiss gitu ya. Satu hal Ray yang saya ingin coba share ke Mas Ray bahwa ya kita nggak pernah tahu kan kita ke depan jadi apa gitu kan Mas Ray. Tapi harus mendefinisikan dari sekarang gitu kan. Kalau kamu coba deh, kamu di kantor lihat, kalau misalkan existing karyawannya kayak gimana sih habitnya gitu loh, senior kita kayak gimana ya habitnya, dan apa yang bisa kita pelajari atau ambil yang baik-baik, lalu apa yang bisa kita kombinasikan, lalu apa yang bisa kita buat menjadi sesuatu yang Ray, ini kita ingin nih bukan hanya sekedar bahagia, happy untuk dapat gaji bulanan segala macam, enggak, tapi kita dapat apresiasi langsung dari bos minggu kita misalkan gitu lah. Nah, siapa yang pernah tahu tiba misalkan direktur kita tampil kita dan kita disuruh present gitu loh Ray. Beberapa kali saya kayak gitu, dan ketika kita diminta untuk present, maka kita harus punya nih data-data yang lengkap, database yang lengkap, posisi sales per bulannya gitu kan. Dan lagi-lagi Ray, bahwa kita ini kerja kan nggak sendiri doang gitu. Untuk sehari-hari kita kan harus ketemu dengan orang finance, betul nggak? Orang delivery, orang muda. Banyak yang customer kita ini, nah ini customer kita ini ada dua tipe nih, Ray. Yang pertama adalah customer yang benar-benar perusahaan yang di luar dari perusahaan kita, betul? Yang kedua itu adalah customer kita adalah mitra kerja kita di satu perusahaan kita, Ray. Ya. Dan itu juga harus kita servis, harus kita ajak bicara, harus kita buka hatinya. Nggak melulu dengan kita ajak makan-makan, enggak. Kita senyum, kita sapa, kita berbagi pengalaman, mereka udah happy banget, Ray. Yes. Dan mereka itulah yang akan bantu kita, Ray, untuk menuju kesuksesan itu. Kebayang nggak kita udah deal sama customer kita, nanti tiba ada yang apa namanya dari bagian delivery yang rese gitu loh, Ray. Hah? Yes. Pernah nggak kejadian kayak gitu atau dapat cerita kayak gitu ya? Mungkin cerita-cerita ya. Iya. Nah, itu kan nggak enak banget gitu loh. Dan kita nggak mau kayak gitu. Tapi juga kita nggak bisa setiap waktu menyenangkan orang-orang sekitar kita. Gitu. Yes. Sehingga semuanya harus diatur. Nah, selanjutnya saya ingin sedikit sharing terhadap seringkali kita menghadapi ketidakacuhan, Ray. Customer kita itu merasa puas sudah dengan sistem yang mereka dapatkan atau produk yang sudah mereka gunakan, gitu, Ray. Betul? Oke. Nah, bagaimana cara menanganinya? Maka kita harus tetap menghargai sudut pandang mereka. Oh iya Ibu, gitu kan? Menghargai sudut pandang mereka dan izin untuk penjajakan lagi. Penjajakan berarti harus menanyakan kan, gitu kan? Menanyakan lagi latar belakangnya dan melihat peluang-peluang yang ada di sana. Gitu. Ingat bahwa ketidakacuhan itu bukan selamanya berarti negatif gitu loh, Ray. Tapi di situ ada peluang. Tapi lagi-lagi kalau misalkan kita datang pertama udah ngeliat wah dingin banget dia, acuh banget dia, udah deh ya sudah, selesai urusan. Tapi kalau kita belajar lagi hargai sudut pandang. Dulu waktu saya di Nestle berulang kali itu wah dapat penolakan terus udah
mereka udah puas dengan produk-produk yang ada, tapi karena kita datangi, kita coba terus diskusi gitu kan, izin menjajaki dan lain sebagainya, akhirnya mereka terbuka juga. Saya kayaknya butuh produk yang A, B, C, D, E yang di produk yang mereka sudah gunakan sekarang nggak ada gitu loh fiturnya gitu Ray. Gitu. Tapi lagi-lagi ini butuh waktu. Lalu bagaimana sih caranya untuk membangkitkan kesadaran akan kebutuhannya? Maka kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali situasi yang terjadi saat ini seperti apa, bagaimana kondisi saat ini, bagaimana ibu menangani kondisi saat ini. Mohon disampaikan kepada saya saat ini selama menggunakan produk A, apa yang ibu rasakan, gitu kan? Apakah tidak berjalan dengan baik, gitu kan? Apakah ada masalah yang lebih alami, gitu kan? Setelah kita, oh iya ada masalah kayak gini. Nah, itu berpengaruh nggak sih ibu terhadap perusahaan ibu, gitu kan? Atau performance ibu di klien ibu gitu misalkan. Oh iya mas, sangat berpengaruh. Oh oke. Apakah saya baik dengan ibu, berarti saya bantu dengan produk itu. Nah kayak gitu pak. Nah, ini yang kita mengalami kehajuan. Biasanya kita menanyakan dulu situasi saat ini, lalu tanyakan apakah berjalan dengan baik gitu kan, dan apa pengaruhnya kepada usaha tersebut, lalu konfirmasikan kebutuhan yang memang benar-benar mereka membutuhkan. Oke. Itu yang pertama. Sudah ada. Itu ada juga yang ragu, ada gitu. Pasti ada. Nah, mereka tuh biasanya tuh, aduh ragu saya nih gitu sama produk Anda nih. Tetap lagi-lagi yang kita lakukan adalah menghargai keraguannya. Thank you ya Bu atas waktunya gitu. Saya memahami bahwa ibu mungkin masih bertanya-tanya terhadap produk ini. Dan apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita perlihatkan untuk mengatasi keraguan ini. Bukti-bukti, jadi scientific way gitu loh. Kan di presentasi materi kan pasti ada banyak bukti-bukti ilmiah kan gitu loh. Teori, hasil lab, dan lain sebagainya. Atau bisa juga testimoni atau berperspektif dari tempat-tempat yang lain. Nah, itu adalah kunci dari bagaimana kita bisa mengatasi keraguan dari orang-orang yang masih guessing dengan produk kita. Lalu sering juga mungkin kita menangani kesalahpahaman. Sering dia mungkin mengira bahwa di tempat kita atau di produk kita itu nggak ada itu yang mereka butuhkan gitu loh mas. Atau mereka pikir produk kita itu di bawah spek dari yang biasa mereka gunakan gitu loh. Betul? Nah, kalau misalkan kita tahu bahwasannya itu kayaknya ini salah paham deh. Ini kayaknya nggak paham deh bahwa kita juga punya kok fitur yang sama. Nah, maka kita harus lagi-lagi memperkenalkan ciri dan manfaat dari produk kita. Gitu. Dan lagi-lagi kita bisa dari semuanya kita sudah tahu kebutuhannya mereka apa. Jadi di penjajahan, di probing, menanyakan secara detail kondisi yang ada saat ini di sana, produk yang dipakai, isu yang didapatkan atau isu yang mereka hadapi apa, ini menjadi kunci sebenarnya untuk kita bisa menjawab adalah adil. Dan kita mungkin lihat bahwa wah ini menjadi hal yang penting juga untuk bisa ditutupi gitu ya. Lalu ada juga mungkin yang mereka menganggap produknya tak puas lah dengan ciri manfaat, atau tadi kita udah materi udah detailing panjang lebar, tapi mereka yang aduh kayaknya masih kurang deh gitu. Nah, kita bisa dengan cara bagaimana kita kembalikan lagi nih posisinya customer kita untuk melihat bahwa mereka tujuan utamanya buat apa sih gitu loh, dari penggunaan CCTV misalkan gitu kan. Lalu dari penggunaan mereka biasanya punya jasa keamanan supaya lebih terekam dan lain sebagainya. Nah,
setelah mereka bicara mengenai ya ibu, nah sebenarnya kita bisa lebih dari sekedar hanya untuk merekam atau melihat dan menjaga situasi yang ada, Bu, tetapi kita juga ada ABCDE lagi yang mungkin Mas Ray sudah lebih paham tentang fungsi atau feature dari produk yang Mas Ray ajukan, tawarkan. Dan lagi-lagi ya, selalu setiap misalkan ada kekhawatiran, ada kesalahpahaman atau apa, hargai. Terima kasih ya Bu, terima kasih Bu atas tanggapannya. Ibu, saya izin ya Bu, coba untuk memberikan gambaran gitu. Karena itu tuh kata-kata kayak gitu tuh harus benar-benar dijaga betul. Dan satu hal, bersabar, kita harus tetap benar-benar bisa dibilang apa ya, ini kan seni dengan manusia ya. Kalau dengan robot mungkin kita oke lah, kita nggak tidak ada jawaban pastinya, tapi dengan manusia pasti kita bisa. Itu mungkin untuk yang tadi ya, ketidakjujuran, menangani keraguan, menangani kesalahpahaman dan sebagainya. Oke, sampai sini kita lanjut Pak. Oke, nah satu hal juga yang penting ketika kita menjadi seorang salesperson adalah ketika kita menerima telepon, Ray, gitu kan. Biasanya kan kita kita kan nggak tahu kan, kalau misalkan tadi nih di awal kita nggak input langsung nama customer kita di handphone kita nggak tahu, Ray, kita nggak nyimpen gitu loh. Dan nomornya juga kan sering, waduh siapa ini, nggak jelas, lalu kita jawab sewajarnya aja. Nah, 4 step bagaimana kita bisa mengekspresikan jawaban pada saat telepon adalah ucapkan salam, perkenalkan diri, perkenalkan nama perusahaan, dan tawarkan bantuan. Tawarkan bantuan di sini lebih kepada apa yang bisa saya bantu dan lain sebagainya. Coba Ray, misalkan saya jadi customer-nya, saya telepon Ray ya, oke? Oke. Coba kamu jawab. Oke, kalau PT langsung direct ke PT Integra atau ke handphone saya? Biasanya iya, biar langsung kamu ke handphone. Oke, boleh, siap. Oke. Halo, selamat pagi. Dengan siapa? Mohon maaf. Nah, ini dia. Bisa nggak, Ray? Kita perkenal ini kita dulu, baru nanti kita tanya gitu ya ke merekanya. Jadi, halo, selamat pagi. Saya Hendra dari PT Integra. Ada yang bisa dibantu? Dengan siapa saya bicara? Gitu, Ray. Oke? Oke. Kita ulang ya. Ya. Oke, halo, selamat pagi. Dengan Ray, mohon maaf. Dengan siapa? Ada yang bisa dibantu? Oke, saya Hendra dari PT Bestseller Indonesia. Nah, oke, Ray. Jadi beda kan tadi kalau misalkan kita langsung, halo, selamat pagi, ada yang bisa dibantu, gitu kan? Dengan kita, halo, saya Ray, halo, selamat pagi, saya Ray, ada yang bisa dibantu, itu kan lebih soft gitu, Ray. Nah, oke? Karena memang 4 tahapan ini adalah 4 tahapan yang memang sudah diuji dan dilakukan terus-menerus oleh bukan hanya di Indonesia, Ray, tapi juga di belahan dunia yang lainnya. Jadi ketika kita mengacu kepada hal ini, maka biasanya customer kita juga akan lebih karena dia juga nggak tahu itu ada cara dengan siapa gitu, Ray. Jadi dari awal kita sudah komunikasi dan coba menawarkan. Ya, oke. Baik, kita mungkin intermezzo dulu. Ray, Mas Malik masih di monitor? Jelas. Iya, Pak. Oke, Mas Malik dan Ray coba pilih. Ini kita pengen survei karakter nih, kita intermezzo dulu. Mas Ray pilih yang mana bangunannya? Segitiga. Segitiga, oke. Kalau Segitiga, Mas Malik. kalau Malik dari yang bulat, Pak, yang lingkaran bulat. Yang bulat. Iya. Oke, yang bulat ya. Oke, bentar. Oke.
panjang ini adalah cerdas dan mengambil keputusan yang kuat. Oke. Kalau yang segitiga ini Ray ya. Ya. Pemikir lateral terbiasa untuk melihat ke semua sisi. Mantap. Yang Z kreatif, pemimpin yang memiliki imajinasi yang kuat. Mas Malik apa tadi? Yang bulat. Sibuk dengan cinta dan gitu. Bener banget aja. Kok bisa sih? Malik. Jadi cuma ini doang ya, ini cuma Bener banget Malik. Anjir. gitu doang lah. Ya. Oke. Ya. Lanjut ya. Coba dibaca Mas Ray. Oke, pelanggan Anda mengharapkan Anda untuk bersikap percaya diri tetapi tidak arogan, asertif tetapi tidak memaksa, cerdas tetapi bukan kupu-kupu, ramah tetapi tidak berlebihan, nah, terus terang tetapi tidak negatif, mau mengerti tetapi tidak terlalu sensitif, orientasi pada klien tapi memberi solusi yang benar. Oke. Nah, untuk menjadi seperti ini, maka kita membutuhkan skill, beberapa skill. Oke, sudah siap, Mas Ray? Siap. Yang pertama adalah terkait dengan skill komunikasi. Ya. Faktor apa saja yang menghambat komunikasi? Apa saja yang menghambat komunikasi di perusahaan yang dapat dilakukan? Nah, kalau kita lihat, kita kan tahu ya, ada pengirim pesan, ada penerima pesan, betul? Betul. Ketika kita presentasi, ketika kita diskusi, ketika kita mengajukan proposal dan lain sebagainya, tujuan utama dari komunikasi itu Mas Ray, itu adalah bagaimana orang yang kita ajak bicara itu mau menerima proposal kita. Bagaimana orang yang kita ajak bicara itu mau mengerti dan paham apa yang kita komunikasikan. Bagaimana orang yang kita ajak bicara itu mau melakukan apa yang kita komunikasikan. Oke? Dalam konteks orang sales, orang yang kita ajak bicara, kita ajak bicara, itu berarti memahami produk kita dan mau menggunakan produk kita, Mas Ray. Jadi objektifnya itu misalkan mereka belum mengenal produk dan belum mau menggunakan produk kita, berarti komunikasi kita belum berhasil, betul? Betul. Nah, apa aja sih unsur-unsur komunikasi yang efektif? Oke. Unsur-unsur komunikasi yang efektif itu adalah kita mengungkapkan pikiran kita dengan jelas, mendengarkan. Nah, ini jadi kunci juga nih, mendengarkan. Kenapa tadi kita banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan? Karena kita ingin banyak mendengarkan dan mencatat, gitu loh. Ya kan? Ya. Lalu Ya. bahasa tubuh, ada gerak tubuh dan lain sebagainya. Lalu ada umpan balik, kesadaran diri, persepsi, menguasai emosi kita. Dan tahukah kita semuanya bahwa ketika kita bicara nih, Mas Ray, kalau cuma kata-kata doang itu impactnya hanya 7%, Mas Ray. Oke? Kalau ada intonasi itu bisa 38%. Tadi itu bicara udah pakai intonasi itu bagus. Lalu kalau ditambah dengan tubuh, ya kan? Itu 55% tambahannya. Jadi 55% tambah 45%, 100% nih impactnya. Kalau kita bisa mengkombinasikan tiganya. Hal-hal apa saja sih yang mempengaruhi komunikasi? Kita harus paham betul lawan bicara kita. Keyakinannya seperti apa, agamanya juga terkadang jadi hal yang utama nih kalau di Indonesia. Persepsinya bagaimana, gambaran masa lalu bagaimana, ketertarikannya dia pada apa, hobinya apa, gitu loh, Mas Ray. Jadi kita bisa sosial dialognya tuh bisa kebangun di awal. Lalu dia punya pengalamannya seperti apa, sikapnya, nilai hidup, gitu kan, sehingga benar-benar bisa tahu, gitu loh, merekanya tahu dan bisa kitanya bersikap dengan baik lah ya kasarnya. Nah, ini saya coba ini dulu nih, perform dulu. Kita coba latih pendengaran ya, Mas Ray ya. Oke. Mas Malik juga boleh ikutan.
Oke, boleh Pak. Udah ada alat tulis? Dicatat ya. Yap. Alat tulis, oke. Tahu Pak. Bisa Dengarkan dulu. dan kalau saya belum bilang tuliskan, jangan ditulisin dulu Mas Rey. Jangan langsung ditulis ya. Alat tulisnya taruh dulu. Oke. Pulpennya taruh dulu, nanti baru selepas saya bilang tulis, tulis. Oke. Dah. Siap? Oke, dengarkan dulu, nanti baru tuliskan ya. Sepatu, air, mobil, kentang, gereja, Brazil, kebun binatang, hidrogen, uang, nalar, isket, tarik tambang, pensil, piano, Titanic, gelembung, samudra Pasifik, salju, api, internet. Mau diulang nggak? Saya lagi. Boleh Pak. Jangan dicatat dulu loh. Ya. Oke, tunggu. Satu, air, mobil, kentang, gereja, Brazil, kebun binatang, hidrogen, uang, nalar, isket, tarik tambang, pensil, piano, Titanic, gelembung, samudra Pasifik, salju, api, dan internet. Silakan tuliskan. 3 menit dari sekarang. Satu menit lagi, silakan dihadirkan. Kalau mau ditambahkan ada 20 item ya, materi. Wow. Saya cuman Berapa? bebas 10 kali ya. Banyak banget Pak. Sudah? Mas Malik udah belum? Ya udah, sudah Pak. Seingatnya. Oke, kita coba ditunjukin tempatnya, Mas Ray. Oke, Jelas ya? ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Mas Malik. Ada 5. Aduh, balon itu dong. Mas Ray apa aja coba ya? Brazil, salju, internet, tarik tambang, sepatu, air, mobil, gereja. Oke, good. Malik, Mas Malik. Sepatu, mobil, gereja, Titanic, Samudra Pasifik. Oh, dia ingatnya Titanic. Ya, ya. Film soalnya Pak. Oke, Berhubungan baik. Titanic sama Samudra Pasifik. Kita akan coba lagi yang kedua. Oke. Sama ada 20, tapi saya agak saya kelompokkan ini biar lebih mudah mengingat. Oke. Tip X, pulpen, pensil, spidol, rautan pensil. Apel, jeruk, pisang, pir, strawberry. Sekali lagi saya ulang. Tip X, pulpen, pensil, spidol, rautan pensil. Apel, jeruk, pisang, pir, strawberry. Silakan. Baik, sudah? Sudah. 10 doang nih. Mas Ari ada berapa, Mas? Sebutin atau gimana? Ya, sebutin. Tip X, pulpen, pensil, apa rautan pensil ya? Ya, rautan pensil. Sama satu lagi apa? Ingat nggak? Spidol. Ada nggak spidol? Oh ya spidol. TPPSP.
TPPSP. Rumus, pakai rumus. Ya. Ini buahnya apel, pisang, pir. Ya, Bertiga. bertiga. Jeruk sama stroberi belum ya? Belum. Oke, Mas Malik, sedikit lagi lo. Tip X, spidol, pulpen, rautan pensil, apel, pisang buahnya. Apel, pisang. Oke, baik. Sangat kita semuanya. Oke, baik. Nah, di sini disebutkan Confucius bicara. Coba baca. Ray. I hear, I know, I see, I remember, I do, I understand. Oke. Jadi sebenarnya dengan mendengar kita menjadi tahu. Ini sebenarnya kalau misalkan dalam kita misalkan lagi training in house sih kita bisa role play ya. Dengan melihat kita jadi ingat, dengan melakukan kita menjadi mengerti. Oke. Nah, coba baca lagi sekarang yang paling bawah Mas Ray. Yang mana? Yang kiri semua? Dari kelas ini saya gedein ya. Oke. Boleh. Sebentar, sorry. Nah, Apa yang kita siapkan sekarang untuk menghadapi hari esok? Seberapa cepat kita menghadapi persaingan? Berubah atau diubah? It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Yang akan bertahan bukanlah orang yang terkuat ataupun yang terpintar, melainkan dia yang paling responsif terhadap perubahan. Oke, Charles Darwin. oke. Ini quote yang penting juga buat kita semuanya. Mas Ray terutama masih muda, Mas Malik juga sama. Ke depan itu yang akan bertahan itu bukan orang yang paling kuat, yang paling kaya, yang paling berkuasa, enggak gitu loh. Tapi mereka yang paling responsif terhadap perubahan. Mas Ray percaya sekarang kan digital marketing kan lagi naik ya, betul? Ya, Kalau misalkan Mas Ray mengkombinasikan pola jualan Mas Ray dengan Mas Ray itu punya website sendiri, optimasi sendiri dan lain sebagainya, itu juga menjadi salah satu pointer Mas Ray yang bisa berubah polanya. Ini cuma bicara mengenai ini ya, salah satu pola atau skema atau teknik lah ya di dalam bagaimana kita bisa responsif terhadap perubahan. Mas Ray nanti bisa berpikir sendiri akan seperti apa polanya, apakah ikut marketplace yang ada atau buat yang ada ya Mas Ray ya, gitu. Apakah buat website sendiri lalu dioptimasi atau cukup dengan Instagram dan lain sebagainya. Oke. Dan penting juga bagi kita semuanya untuk senantiasa melakukan dan merecek. Jadi dalam sebuah industri itu ada yang dikenal namanya renovasi dan inovasi. Oke? Renovasi itu adalah inovasi kita melihat apa-apa yang kita rencanakan itu ternyata tidak sesuai, tidak terjadi dengan action yang ada di lapangan. Gitu loh. Jadi kenyataannya tidak sesuai dengan rencana nih. Maka kita perlu ada renovasi dalam pola harian kita, gitu kan? Kerja harian kita. Lalu inovasi itu apa? Inovasi itu adalah langkah-langkah strategis yang kita lakukan adalah kita mengetahui bahwa banyak yang nggak jalan, gitu, dan peningkatan yang berkelanjutan ini tahap demi tahap harus selalu ada dan kita lakukan. Jadi jangan cepat puas Mas Ray ketika kita menjadi seorang sales bahwa yang kita lakukan memang berjuang menjadi order, tetapi apakah bulan depan akan sama ordernya dengan bulan ini, gitu loh Mas Ray. Ya. yes. Atau hari besok, minggu depan sama nggak dengan minggu ini? Atau besok dengan hari ini sama nggak? Gitu. Kita masih harap-harap cemas pasti, tapi kita harus buat sistem. Dan saya berharap betul Mas Ray ini menjadi orang yang rising star lah, menjadi rising star, menjadi bintang baru di perusahaan dengan banyak
sesuatu yang baru gitu loh, inovasi baru, cara kerja yang baru, pendekatan yang baru dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita lihat sekarang, Mas Ray coba deh cari mobil gitu ya, mobil baru gitu ya, Toyota atau apapun lah namanya, itu kebanyakan website-nya itu dari talent-talentnya loh Mas. Ya. Bukan website untuk mereka, tapi website dari salesnya mereka. Dan di sini terlihat bahwa saat ini memang sudah tidak ada lagi pengkutuban antara offline dengan online. Kita harus hybrid. Saat ini kita harus hybrid jalan offline dengan online. Karena kita berharap betul bahwa kawinan antara offline dan online ini, maka sales akan terjaga. Gitu loh. Dan ini perlu untuk kita coba diskusikan dengan pimpinan kita, atau mungkin maksudnya pengen sendiri dulu lah, saya coba pengen trial lah gitu ya, dengan investasi bikin website atau bikin sosial media dan lain sebagainya. Dan ketika sudah ada hasil yang cukup memuaskan, ini bisa menjadi best practice bagi anggota tim yang lainnya gitu. Lalu penting untuk kita semuanya di sini memiliki sikap sang pemenang. Apa itu? Yang pertama adalah memelihara sikap positif. Kalau di awal hari kita sudah terbiasa dengan bangun pagi lalu membuka berita yang negatif dan lain sebagainya, maka dari sekarang kita harapkan pagi-pagi nggak usah dulu jadi kita buka handphone yang isinya misalkan berita negatif, tetapi kita banyak berdoa, berharap gitu ya, diskusi dengan keluarga kita mungkin, olahraga dan lain sebagainya yang lebih kepada membuat hari-hari kita positif. Sebuah penelitian menyebutkan bagaimana ketika seseorang di pagi harinya dia sudah distrap dengan banyak hal yang negatif, maka sudah hancur satu hari. Nah, dari itu usahakan di pagi hari ini kita bangun sesuatu yang selalu positif. Yang kedua adalah mengembangkan rencana hidup, rencana kerja, rencana untuk menikah, rencana untuk punya rumah, punya kendaraan, rencana untuk hidup yang sejahtera, lebih baik. Kita harus merencanakan, kita harus mulai put tahun-tahunnya Mas Ray. Kita harus mulai put, oh ya, oke, kalau misalkan tahun 2022 kondisi saya masih belum sales saja, maka saya harus rencana yang lainnya. Saya ingin menjadi manajer, saya ingin menjadi ABCDE, saya ingin menjadi apa, caranya bagaimana, audinya bagaimana. Jadi dengan punya rencana, bukan hanya rencana kerja, tapi juga rencana hidup, maka seharian kita ini akan terpola dengan baik. Yang ketiga adalah realistis. Rencana-rencana yang kita put adalah rencana-rencana realistis yang pasti mampu kita capai, sehingga kita enggak menjadi stres karena kita tuntutan rencana-rencana kita. Bertindak sesuai dengan visi hidup kita, gitu kan? Melakukan berbagai pendekatan, terbuka terhadap usulan, bekerja sama. Nah ini juga jadi poin penting nih. Saat ini kan kita 2 tahun ini lah, kita lihat ya film-film banyak film-filmnya Avenger ya, Mas Ray ya. Avenger. Yes, betul. Film-filmnya Superman gitu ya. Kenapa? Karena Avenger itu banyak tokoh-tokoh pahlawan yang bersatu di sana. Masing-masing punya kelebihan dan mereka bersatu pun sama dalam dunia kerja, dalam kehidupan. Kita harus punya tim, kita harus punya orang-orang yang menyemangati kita, orang-orang yang support kita, orang-orang yang mau berbagi kebahagiaan bersama kita, orang-orang yang ingat ya Mas Ray ya, di kantor itu ada yang namanya politik kantor Mas Ray, betul? Ya, betul. Harus hati-hati dengan hal tersebut. Kita nggak perlu larut dengan hal tersebut, berkarya saja, tunjukkan dengan karya kita, dan nanti pimpinan akan melihat sendiri gitu loh, bagaimana kita memang menjadi orang yang berprestasi, orang yang meninggalkan legacy, orang yang menorehkan banyak prestasi di perusahaan-perusahaan yang kita hadir di sana. Jadi ketika kita nanti keluar pun cari perusahaan yang lainnya, ketika kita mau balik pun kita masih harum namanya Mas Ray. Nah, coba baca ini Mas Ray. If you do what you have always done, you will get what you have always got. Okay. Jika Anda selalu mengerjakan apa yang selalu Anda kerjakan, Anda akan selalu mendapatkan hasil yang sama. Oke, baik. Menarik ya. Coba Mas Ray bisa menafsirkannya kayak gimana ini? Oke.
Jika saya selalu konsisten dengan apa yang saya kerjakan dan itu berimpact baik untuk saya, maka saya akan mendapatkan hasil yang sama, impact yang baik juga terhadap diri saya. Ya. Nah, atau bisa juga kita menafsirkan seperti ini Mas Ray, bahwa hari-hari kita itu harus ada sesuatu yang berbeda dengan hari sebelumnya. Mengerti Mas Ray? Oke. Kalau kita Berbeda. kalau kita aktivitas kita sama nih ya, oke, hari ini datengin hanya satu customer, Iya. gitu kan? Ya. Besok saya harus datengin 2 customer. Gimana cara datengin 2 customer ya? Nggak melulu harus dengan fisik langsung, tapi bisa by phone, by email, atau tadi kita juga bisa by online. Kita mulai pasang website kita, gitu. Kita mulai Screenshot pasang kirim ke digital Malik. marketing kita. Kita mulai pasang ada di beberapa marketplace, gitu. Atau kita agak cerdas sedikit lagi, memiliki lagi planning gimana setiap hari saya dapat minimum 3 lead misalkan kayak gitu. Gimana caranya? Dari situ kita harus mulai menjadi satu tuh Mas Ray. Saya harus punya saya harus kunjungan, saya harus hadir gitu. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya sesuatu yang berbeda setiap harinya, kita juga akan mendapatkan hasil yang berbeda. Kalau kita melakukan sesuatu yang masih sama, visit aja gitu ya, 2 customer, kita hanya dapat di situ aja Mas Ray. Betul nggak? Kita harus mulai sekarang, saya visit 2 customer, saya harus nonton 2 list, saya harus apa lagi gitu loh Mas Ray. Oke? Bayang ya. Jadi hari-hari kita itu harus berbeda. Hari-hari kita itu harus ada sesuatu yang to-do list kita itu penuh gitu loh. To-do list kita itu nggak ada celah buat kita bengong, nggak ada celah buat kita memaki diri kita karena kenapa gua kayak gini gitu loh. To-do list kita itu penuh dengan planning untuk karya-karya nyata, untuk rencana kerja kita, untuk mendapatkan duit baru, mendapatkan order baru, untuk follow up yang kemarin. Itu maka kita mengerjakan sesuatu yang berbeda, kita akan mendapat hasil yang berbeda juga. Kebayang ya, insya Allah. Insya Allah. Dari saya, kalau ada yang mau kita diskusikan, silakan. Masih ada sekitar 10-15 menit lagi, Mas Ray. Iya. Oke, Pak Denny lagi Pak Hendra, thank you. Ya, Jadi tadi wah nangkep banget riset yang saya dapat. Terus juga mungkin ada pertanyaan dari saya sih. Gini. Kalau saya ketemu customer beda-beda, apa ya? Bukan segmen ya, beda level ya. Ada level sales, dan level business manajernya sampai ke tingkat ownernya. Nah, tadi Pak Hendra juga sempat share how to-nya ketika bertemu dengan owner, sales, dan business manager. Oke, menurut Pak Hendra, apa nih yang harus dilakukan? Saya seorang sales baru, ditambah saya harus mendapatkan leads baru, di mana leads tersebut atau database, contoh database di company-nya tuh sudah ada di existing employee yang sekarang, yang lama, ya kan? Otomatis saya harus cari leads baru kan. Nah, gimana caranya saya bisa touch ya, selain rajin call, visit dan lain-lain, saya bisa langsung touch langsung mungkin dengan decision maker-nya. Itu sih Pak Denny. Pak Hendra. oke. Saya coba share ya. Oke. Halo, iya. Ya, Pak, bisa saya Siap. Pak, nanti. Ya. Oke, ini kan ada, ini udah kelihatan belum? Sudah. Oke, ini kan ada customer service. Oke, kita harus memahami organisasi kita, memahami produk atau service kita, dan memahami customer kita. Oke, memahami organisasi kita, nah, kita tidak perlu
memahami produk kita juga jelas, sudah tahu. Memahami customer kita, nah di sini yang saya berharap betul bahwa kita tahu kebutuhan customer, kita perhatikan customer kita buat kita tahu kepribadian customer kita. Maksud saya apa? Maksud saya adalah jangan sampai nanti ketika Mas Ray hadir di sebuah perusahaan, kondisi kita ya kayak gini-gini aja gitu loh. Saya nggak mau tuh nanti Mas Ray selepas dari training ini menjadi Mas Ray yang masih biasa-biasa aja. Begini, sebagai orang baru, maka yang kita lakukan adalah kita melakukan prioritas. Okay? Prioritasnya sekarang apa? Mas Ray itu punya target apa? Oke? Jadi sekarang yang pertama, saya mau Mas Ray itu punya dari senior kita. Oke? Kebayang ya maksud saya? Oke. Telinga tutup mata dari kondisi yang ada sekarang di perusahaan yang terkait dengan politik. A bad liar, bad liar.